Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Kompetensi dasarnya itu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Indikator pencapaian kompetensi yaitu yang diharapkan yaitu menjelaskan fungsi organ-organ pencernaan pada manusia, kemudian menganalisis proses pencernaan dalam tubuh, dan menganalisis enzim pencernaan makanan dalam tubuh. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan, menganalisis proses pencernaan makanan, dan menganalisis enzim-enzim pencernaan makanan dalam tubuh. Proses pencernaan makanan terdiri dari dua proses, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanis, proses penghancuran makanan dari yang ukurannya besar atau kasar menjadi ukuran yang lebih kecil atau lebih lembut. Nah, biasanya kalau di mulut dilakukan oleh gigi. Secara kimiawi yaitu proses pencernaan makanan dibantu dengan enzim pencernaan. Saluran pencernaan. Saluran pencernaan dimulai dari mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian menuju lambung, kemudian ke usus halus, ke usus besar, dan terakhir anus. Tadi saluran pencernaan, kemudian di sini juga ada kelenjar pencernaan. Ada kelenjar ludah, kemudian ada yang termasuk kelenjar pencernaan, ada hati, kemudian ada pankreas, dan juga ada lambung. Itu masuk dalam kelenjar pencernaan. Kemudian mulut pertama yang dilalui makanan atau saluran pencernaan pertama, ada saluran pencernaan makanan, itu adalah mulut. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimia dan secara mekanik. Secara mekanik dibantu oleh gigi, sedangkan secara kimia dibantu oleh enzim pencernaan. Di dalam mulut terdapat enzim ptyalin yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Kemudian dari mulut makanan akan menuju ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan terdapat gerak peristaltik, yaitu gerak otot kerongkongan berkontraksi sehingga dapat mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerak peristaltik hanya berfungsi untuk mendorong makanan menuju lambung, tapi tidak untuk mencerna makanan. Jadi, di dalam kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan makanan. Jadi, makanan hanya lewat saja. Kemudian dari kerongkongan, makanan akan menuju ke lambung. Di dalam lambung ada 3 fungsi utama, yaitu tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Kemudian di dalam lambung terjadi pemecahan dan pengadukan makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Dan juga di dalam lambung terjadi pencernaan dan penghancuran makanan dengan bantuan enzim dalam lambung supaya makanan mudah diserap tubuh. Apa saja enzim yang terdapat di dalam lambung? Yaitu ada enzim pepsin, ada enzim renin, dan ada HCl. Setelah melalui lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Nah, terdapat 3 bagian utama dari usus halus, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong,
dan ileum. Itu bagian yang terakhir, usus penyerapan. Ya, usus 12 jari atau duodenum berperan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas. Selanjutnya, makanan akan melalui usus jejunum untuk membantu proses pencernaan makanan secara kimiawi melalui enzim-enzim yang dihasilkan dinding usus seperti disakaridase. Contohnya ada maltase, laktase, dan sukrase, aminopeptidase, dipeptidase, serta enterokinase. Bagian akhir usus halus adalah ileum yang mana bertugas dalam menyelesaikan proses penyerapan nutrisi. Selanjutnya, setelah melalui usus halus, makanan akan masuk ke usus besar. Ya, jadi makanan yang tidak diserap oleh tubuh akan masuk melalui usus besar, menuju usus besar. Fungsi utamanya adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Jadi di dalam usus besar ini terjadi proses pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri E. coli. Ya. Nah, selanjutnya, setelah dari usus besar, sisa makanan yang akan dibuang tadi menuju ke anus. Fungsi anus itu untuk proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. Defekasi itu adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Nah, ini ada enzim-enzim serta substrat dan hasilnya yang ada di dalam sistem pencernaan. Yang pertama ada lokasinya kelenjar ludah, berarti ini di mulut, itu dihasilkan enzim amilase atau ptyalin. Substratnya apa yang akan diubah, yaitu amilum dan glikogen. Hasilnya adalah disakarida maltosa. Yang kedua, lokasinya di lambung. Apa saja enzim yang berperan di lambung? Ada enzim pepsin dan ada enzim renin. Substratnya siapa? Yaitu protein. Hasilnya adalah pepton. Kemudian usus halus. Di usus halus terdapat enzim peptidase, nuklease, kemudian laktase, atau maltase, dan sukrase. Ya, substratnya apa? Ini polipeptida rantai pendek, DNA, RNA, dan disakarida. Hasilnya apa? Ada asam amino, gula, basa asam nukleat, dan monosakarida. Kemudian pankreas, ada enzim lipase, tripsin, kimotripsin, DNase, RNase. Substratnya apa? Trigliserida, ada protein, DNA, RNA. Hasilnya asam lemak, gliserol, asam amino, dan nukleotida. Tuh ya, anak-anak. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kita akan bahas mengenai kandungan nutrisi pada makanan.